Selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah sebuah serial video pembelajaran untuk membantu Anda para pengusaha dan inovator bisnis di perusahaan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Ini adalah episode ke-10 di mana kita akan bahas cara untuk Anda bisa membangun momentum dalam bisnis. Asumsinya Anda sudah punya bisnis yang berjalan dengan baik, income sudah mulai mengalir secara rutin. Pertanyaannya adalah gimana caranya Anda terus bisa bergerak naik, dan naik. Ada caranya loh, ada rumusnya juga. Kita akan bahas di video berikut ini. Oke, saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia dengan sahabat saya. Saya Budi Islam dari inbound.com. Nah, kita akan bahas pada episode kali ini tentang building momentum. Dan saya akan memotretnya dari sudut pandang inovasi dan Mas Saiful tentu saja dari aspek marketingnya. Ya. Baik, di video sebelumnya kita udah bahas tentang product market fit. Dan teman-teman sudah tahu apa itu dan sudah bisa ngukurnya dan juga tahu gimana cara untuk bisa mencapai product market fit. Nah, sekarang asumsinya teman-teman semuanya nih sudah dapat nih product market fit-nya. Jadi bisnisnya sudah mulai berkembang, customer sudah mulai berdatangan, Anda sudah bisa prediksi bahwa bulan ini akan menghasilkan berapa, bulan depan berapa, gitu ya. So, business is good. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita nggak ingin dong bisnis kita bagus tapi segitu-gitu aja. Kita ingin terus-menerus bergerak naik bisnisnya. Penjualannya makin naik, keuntungannya makin naik gitu. Nah, inilah saatnya di mana kita harus bisa memanfaatkan momentum yang sudah kebangun ketika Anda sudah berhasil mencapai produk market fit itu secara tepat. Sehingga ibaratnya roda itu ketika berputar seperti bola salju, makin lama makin gede. Pertanyaannya gimana caranya kita memanfaatkan momentum di mana kita sudah dapat produk market fit-nya supaya nanti menjadi bola salju tadi. Nah, untuk jawab pertanyaan itu kita kembali ke rumus fisika aja. Masih ada ingat nggak rumus? Gitu ya. Rumus momentum itu apa? Pada inget nggak ya? Oke. Rumus momentum itu P sama dengan MV. Ya, P itu momentum, M itu adalah massa, V itu adalah velocity atau kecepatan. Nah, ketika kita bicara massa, maka kalau saya dari sudut pandang inovasi, khususnya product innovation, adalah kualitas dari produk yang kita tawarkan, yang kita sajikan kepada customer. Supaya P-nya tinggi, maka M-nya harus tinggi. Mau kita naikin momentumnya, M-nya harus kita naikin. Berarti kualitas dari produk Anda tuh harus selalu diimprove. Tambahin fitur A, tambahin fitur B, buat lebih cepat, buat lebih mudah. Nah, itu adalah cara-cara Anda nanti bisa improving produk Anda. Sehingga masanya naik terus. Ya. Kemudian V itu velocity. Velocity itu sebenarnya bukan cuma kecepatan ya, tapi kecepatan dengan arah yang clear, yang jelas. Jadi kalau misalnya gini, Anda cepat geraknya, tapi maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tapi cepat maju mundurnya, berarti itu Anda nggak punya velocity. Velocity-nya tetap nol. Kenapa? Karena posisi Anda dari awal sampai akhir di tempat yang sama kan? Kan maju mundur aja. Iya. Resultannya nol. Betul. Nah, velocity itu harus dikaitkan kecepatan dengan posisi awal dan posisi akhirnya. Artinya, kalau Anda ingin bangun momentum, pertama-tama yang Anda lakukan adalah pastikan bahwa kualitas dari produk Anda tuh terus Anda improve. Tapi proses improvementnya harus cepat dengan arah yang jelas. Jangan sporadik asal, oke, hari ini fitur A yang dikembangkan, besoknya fitur B yang dikembangkan, besoknya lagi dibuat lebih murah, besoknya lagi. Wah, itu nggak akan menghasilkan momentum. Ya. Nah, saya sampai sini dulu deh penjelasan fisikanya dulu. Nanti takut keburu ribet. Mas Saiful, nih kalau Mas Saiful gimana nih? Dari sudut pandang marketing tentang rumus momentum ini gimana? Iya, sama rumusnya, momentum P sama dengan M kali V, cuman kalau misalnya kita definisikan dalam perspektif marketing ada sedikit perbedaan. Sebelumnya saya kasih background dulu. Jadi kalau kita ngomongin marketing, sebenarnya antara product market fit itu kalau mau kita tarik ke level yang lebih tinggi, itu nantinya kita akan menarik dari early market menuju mainstream market. Jadi sesuatu yang hanya segelintir orang
yang cocok dengan produk kita, karena kita sudah yakin, sudah firm, sudah pede, akhirnya kita akan scale up menjadi yang masanya lebih banyak, itu seperti itu sih. Nah, untuk itu kita butuh momentum, Coach. Nah, kalau di dalam marketing yang namanya momentum itu adalah masa itu adalah jumlah orang yang merasakan produk market fit tadi. Sedangkan V adalah kecepatan kita dalam memanfaatkan orang tadi untuk ikut memperluas atau mengeksploit produk kita. Jadi intinya ketika orang sudah mulai nyaman, sudah orang menemukan bahwa value yang diberikan oleh produk kita itu cocok seperti value yang mereka cari, sampai akhirnya mereka membayar dengan harga yang pantas dan mereka terpuaskan. Yang dilakukan oleh marketing adalah bagaimana mencari orang-orang yang setipe. Artinya kan kalau orang yang setipe itu berarti dia bisa menghargai value dari produk tersebut. Nah, orang yang setipe ini bisa mendatangkan orang-orang yang setipe dengannya juga. Nah, kenapa sih kita harus melibatkan customer? Pertanyaan seperti itu. Kalau kita ngomongin kenapa harus melibatkan customer, ada satu survei yang menarik yang dilakukan oleh HubSpot Global. Dia mensurvei seluruh profesi yang ada di dunia, dan itu menghasilkan satu kesimpulan. Profesi sales dan marketing itu adalah profesi-profesi yang tidak dipercaya. Artinya dia itu ada di dalam di bottom line gitu ya, ada di level ranking bawah. Profesi yang masih dipercaya apa? Dokter itu masih dipercaya. Ya bahaya lah ya kalau dokter nggak dipercaya itu. Ya berat, Coach. Saya sendiri kalau sakit juga masih ke dokter. Dan saya nggak pikir dokter akan ngeprank saya nggak berpikir kayak gitu. Artinya apa? Ketika level trust atau kepercayaan customer terhadap orang sales dan marketing itu semakin menurun, makanya kita harus menemukan siapa nih pengganti sebuah bisnis yang membantu mengeksploit produk tersebut. Jawabannya adalah customer. Jadi ketika orang kepercayaannya terdegradasi kepada orang marketing, maka yang bisa menutup itu adalah customer itu sendiri. Masih ngomongin research nih. Salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan orang untuk closing nomor satunya adalah recommendation from people I know. Artinya apa? Orang yang pernah mengkonsumsi sebuah produk, yang mengambil sebuah value dari produk itu adalah orang-orang yang menjadi living proof bahwa orang itu orang yang sudah membuktikan value produk ini valid nggak sih seperti yang diciptain gitu. Nah, ini seperti itu sih, Coach. Jadi semakin banyak orang yang cocok, kita tinggal trigger aja. Triggernya bagaimana kita delight mereka. Kita delight itu kita berikan surprise, kita berikan care atau perhatian, agar story tentang produk kita itu makin meluas. Nah, jadi menarik adalah mereka. Ternyata mau dari sudut pandang inovasi ataupun marketing rumusnya sama. P sama dengan MV. Bedanya adalah M-nya kalau dari sudut pandang inovasi adalah kualitas dari produk itu sendiri. Betul. Gimana supaya kualitasnya selalu kita naikkan. Ngikutin kepada paling nggak standar ekspektasinya si pelanggan yang terus bergerak naik. Dan itu kita perlu lakukan secara cepat dan terarah tadi. Nggak asal cepat aja, tapi dengan arah yang tepat. Dan kalau konteksnya marketing, sama. Bedanya M-nya itu adalah customer kita. Ya. Gimana kita bisa customer base yang kita sudah miliki ini, kita delight mereka, kita benar-benar puaskan, senangkan mereka, dan kita fasilitasi mereka secara cepat ke arah yang kita inginkan. Arahnya apa? Supaya mereka merekomendasikan, menceritakan, ngajak teman-temannya untuk beli produknya kita. Nah, kalau itu diputer terus itu, produknya makin lama makin bagus, kemudian rekomendasinya makin kencang, wah, itu Nah, kenapa kok penting bagi kita bangun momentum kayak gini? Ya, kenapa nggak udahlah kan bisnisku udah enak mas gitu, nggak usah repot-repot lagi, udah alhamdulillah udah punya untung 1 miliar kok sebulan. Mau apa lagi sih yang dicari gitu ya? Nah, teman-teman, kan pesaing tuh nggak tinggal diam gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Anda happy dengan 1 miliar sebulan, terus udahlah cukuplah, aku nggak perlu naikin M-nya, nggak perlu increasing produknya, nggak perlu mengajak customer untuk rekomen, nggak perlu ngoyo naikin kecepatan. Toh aku udah oke dengan pendapatanku yang sekarang, pencapaianku sekarang. Tiba-tiba
pesaing kanan kiri, momentumnya cepet. Tiba-tiba produknya mereka jauh lebih unggul dibandingkan kita. Customer-nya mereka lebih agresif untuk merekomen produknya mereka. Iya. Pergerakan mereka cepat dan kita cuman kayak kalau misalnya naik mobil gitu, wah udah enak nih aku tuh weng lewatan semuanya. Bahasa alam. Karena realitanya nggak mungkin namanya pesaing itu tinggal diam tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kalau ngelihat rumput yang hijau gitu, Nah, hijau. iya, rumput kita hijau gitu kan. Rumput tetangga lebih hijau ternyata. Iya. Dan bahkan mereka pun ngopi gitu, Mas. Ngopi produknya kita gitu. Apalagi kalau teman-teman yang ada di industri kreatif ya kan, salah satu bisnis saya dengan istri fashion itu kan industri kreatif ya. Wah itu Mas, wah semua best seller kita tuh udah di copy semuanya Mas. Masya Allah itu. Beneran, jadi dia tahu nih yang best seller mana kan ketahuan kan. Itu di copy persis Mas, dijual dengan harga yang lebih murah Mas. Ya bahannya beda lah ya, kualitasnya beda. Kan ada statistiknya tuh Coach. Gimana tuh? Di marketplace. Kalau di marketplace kan kelihatan. Iya, ketahuan. Itu kan ketahuan. Ketahuan, udah tuh. Nah, maka gimana caranya kita untuk supaya tetap bisa apa ya, bertumbuh gitu. Sementara kanan kiri itu mengcopy punya kita gitu dengan harga yang lebih murah. Ya kita velocity-nya dinaikin dong, M-nya dinaikin dong, kan gitu kan Mas ya? Betul. Kalau nggak apa-apa lah lu copy nggak apa-apa. Tapi begitu lo selesai mengcopy, gue udah punya produk yang lebih baik. Levelnya beda lagi. Iya, dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan customer gue lebih merekomendasikan. Gitu. Jadi ya gimana pun juga yang copy akan jadi follower yang akan di belakang. Kalau kita pakai rumusnya, P sama dengan MV. Kalau kita nggak pakai rumus itu ya wassalam. Weng, kesaing kita. Nah pertanyaannya kan gini nih Mas. Gimana caranya itu supaya kita tuh, organisasi kita, tim kita, bisnis kita itu bisa melakukan itu tadi. P sama dengan M kali V tadi. Nah kalau dari saya Mas, jawabannya adalah kita harus punya tim yang dedicated untuk yang satu exploit, yang satu explore. Exploit itu artinya gini, kan kita udah punya existing produk nih dengan satu segmen customer yang selama ini terbukti jadi pembeli setia kita. Ya udah exploit aja. Gimana caranya existing produknya kita, menu makanan yang kita miliki, produk yang kita miliki itu akhirnya lebih sering dibeli oleh mereka. Itu namanya dieksploitasi. Nah harus ada tim yang juga fokusnya pada eksplorasi. Eksplorasi itu maksudnya apa? Cari apa sih kebutuhan-kebutuhan baru dari customer kita yang belum kita penuhin. Yuk produknya gimana kalau kita ubah jadi begini, kita tambahkan jadi begini, supaya akhirnya bisa memenuhi hal-hal yang sebelumnya kita nggak kita tawarkan kepada mereka. Nah, itu berarti kita eksplorasi. Nah seringkali yang ada di perusahaan itu enggak Mas. Jadi ya dia diharapkan exploit, ya diharapkan explore. Itu agak susah karena menggunakan mindset yang berbeda. Udah beda. Ya, skill set-nya juga berbeda gitu. Skill udah beda. Iya. Nah, kalau Mas Saiful apa ada tips nggak untuk teman-teman nih supaya bisa muterin tadi itu MV-nya? Oh iya. Jadi kalau di kita, jadi sebenarnya kalau ngomongin marketing, sebuah bisnis bisa dikatakan sustain and growth. Bukan hanya sustain. Kalau sustain gitu-gitu aja ya ngapain gitu. Tapi tetap harus growth. Itu berarti exploit and exploit itu tetap harus ada. Exploit itu maksudnya seperti apa? Jadi benar-benar kita teliti nih. Jadi ketika kita sudah menemukan produk market fit, kita bedah nih. Jadi orang yang beli dari kita itu latar belakangnya seperti apa? Psikografisnya seperti apa? Demografis, psikografis harus benar-benar tahu secara detail. Intinya kita sudah pegang map-nya. Oh oke, pemetaannya seperti ini. Nah gitu. Sekarang tinggal gimana cara mengcopy orang-orang seperti ini datang ke kita. Cara mengkopinya ada dua hal. Yang pertama adalah melibatkan customer itu tadi. Jadi biarkan mereka yang ikut mempromosikan produk kita. Atau kita benar-benar explore market baru tetapi dengan panduan orang-orang yang memiliki karakter seperti yang sudah ada. Nah, karena saya mau ngiklan nih, tapi kira-kira dengan persona atau dengan detail profile yang kurang lebih sesuai dengan yang saya miliki. Dengan ekspektasi kalau misalnya orangnya kurang lebih tipenya sama gitu, probabilitas closing-nya juga akan lebih tinggi. Bukan hanya ngomongin closing ya, tapi ketika mereka sudah beli, mereka juga akan sama puasnya dengan orang yang sudah ada di sini. Jadi orang yang sudah ada kita berdayakan untuk dapetin customer baru, sedangkan kita sendiri juga melakukan eksplorasi mencari market baru, tetapi setipe dengan yang sudah ada. Yes.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, menarik ya. Jadi tetap aja berlaku mau bicara inovasi produk ataupun juga marketingnya, harus ada yang fokus pada eksploitasi, harus ada yang eksplorasi. Karena eksploitasi itu adalah gimana caranya hari ini kita bisa mendapatkan keuntungan atau pemasukan yang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Eksplorasi menjamin bahwa besok kita pun tetap masih bisa mendapatkan keuntungan yang minimum sama. Yes. Tentu saja harapannya lebih baik. Lebih gitu baik. Ya. Oke, teman-teman semuanya, menarik banget ya tentang building momentum ini. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sekarang silakan langsung teman-teman cek ya sejauh mana M-nya, masanya, apakah produk Anda tetap terus dinaikin kualitasnya atau benar-benar Anda sudah manfaatkan itu customer base Anda untuk ikutan membantu merekomendasikan produk Anda. Sudah sejauh mana Anda lakukan itu? Dan ukur juga kecepatannya. Seberapa cepat pergerakan Anda ke arah yang pas. Nah, mudah-mudahan itu cukup menggambarkan sejauh mana Anda bisa membangun momentumnya. Dan saya berharap teman-teman proses scale up-nya berjalan dengan lancar sehingga teman-teman nanti tumbuh berkembang bisnisnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Makasih. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.